Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, ayo sampah diambil dulu, sampahnya, meja yang berantakan coba dibereskan terlebih dahulu ya. Oh banyak sampah tuh, Resmita di bawahnya. Ekila ya, Ekila. Oke, ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, pimpin doa ya. Before we start our lessons, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa 'alal zalimin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah? Sakit. Baiklah, semoga kita doakan semoga Siti Aisyah cepat sembuh. Amin. Bisa beraktivitas kembali ya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita belajar biologi kan? Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you, and Miss. Alhamdulillah. Anda fi khair. Syukran. Oke. Kemarin siapa yang masih ingat materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Jaringan Jaringan epiter. Ayo tunjuk tangan satu orang. Siapa yang bisa? Masih ingat? Ayo Nabila. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi permukaan luar dan melapisi bagian dalam organ yang sesuai dengan letaknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Oke, kemarin kita belajar tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang dimana sel-selnya tertutup rapat, tidak ada celah, sehingga karena dia rapat maka berfungsi untuk melindungi. Sekarang Umi ada air. Jan. Oke. Apa yang Jan lakukan tadi? Kaget. Kaget. Terus apa lagi? Merespon. Bereaksi. Bereaksi. Nah, itu tugas siapa? Oke, jaringan saraf. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, agar kita bisa menganalisis bagian-bagian struktur saraf. Yang kedua, kita mengetahui fungsi dari bagian-bagian tadi, bagian saraf. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada hari ini agar kita mengetahui. Misha maju ke depan. Tulis, Misha cantik sekali di kelas 11B1. Misha binti boleh. Misha cantik, imut, lucu, soleha ya. Jangan lupa ya. Soleha. Jangan soleha. Anak mama bapak. Oke, sekarang apa yang dilakukan Misha? Menulis.
sehingga bisa, oh Umi ini nyuruh aku, maka dia maju. Nah ini Umi ada gambar. Nih, siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, sel saraf. Oke, siapa mau coba explore ini? Nih bisa diputar, bisa ditarik, bisa dilihat paling dalam. Ya, siapa mau coba? Ayo Septi. Yang nggak ada tulisan. Boleh di zoom atau dibolak-balik atau diputar apapun. Itu ya. Nih, ditarik di explore ya. Nih. Mana itu inti, mana itu badan, mana itu dendrit. Oke, dibesar kecilkan. Ini selubung mielin. Oke, sip, pintar. Di ujung ini namanya dendrit. Oke, itu dendrit. Oke, rambut-rambut itu kayak akar itu namanya dendrit. Terus ada bulatan itu apa namanya? Badan Oke, badan. Silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Nah, sekarang Umi ada soal untuk mengetahui kemampuan awal kalian terlebih dahulu ya. Nih. Umi kasih waktu 10 menit untuk menjawab ya. Oke, sekarang sudah ya, sudah selesai. Oke, dari hasil pretest tadi, maka kelompok 1 itu Salwa, Anas, Joa. Umi jelaskan untuk yang kelompok pop up tadi. Nih, nanti Umi bagi gambarnya, bagi apa namanya? Gambar-gambar ini kalian tinggal membuat ya untuk yang pop up. Nih, nanti Umi kasih perinan gambar, kalian yang buat. Nih, gambar-gambar atau tulisannya bolehlah nanti Umi yang kasih ya. Nah, kelompok 1, 3, 4 ya tadi membuat pop up. Nih, Umi ada ini. Nih, telur sama mie. Dikreasikan oleh kalian. Bentuknya seperti yang tadi kita amati. Nih. Boleh mau 2, mau 3. Nih ya. Nih, dibuat kayak ini. Telurnya terserah mau gimana kalian membuatnya ya. Kreativitas. Ini Umi sediakan mie, sediakan telur, sediakan nih sosis. Jadi dikreativitaskan. Nah, pesan Umi yang untuk megang-megang itu cuci tangan dulu. Jadi nanti di akhir bisa dimakan, tidak mubazir. Oke, ini kelompok kelompok apa namanya? Mie. Kelompok mie 2, mie 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu ya. Ini Umi ada tulisannya ya untuk yang pop up. Jadi tinggal membuat aja. Nih. Kalian siapa apa? Bukan ya, bukan mie. Ini mie. Kelompok mie mana? Mie. Kelompok mie. Sudah cuci tangan kelompok mie? Boleh ambil alat dan bahannya ya. Seperlunya. Buat seperti yang digambar. Nih. Seperlunya ya. Nih. Boleh mau dipotong-potong, mau 2 struktur, mau 3 boleh. Bagi lagi udah. Iya ya, 2 aja. Banyak. Ini ada putih. Jangan lupa cuci tangan. Oke. Di situ sudah bagi ya. Oke. Ayo telur, bagi telurnya.
Ini mau dipotong-potong nggak ini sosisnya? Jangan lupa akson mana, diurut yang mana ya. Oke. Kreativitas ya. Nah ini ya. Oke. Buat nasa. Yo, jangan itu kuliah aja ini. Jadi tak bisa. Pertanyaan kalian tuh. Ini dia. Safety mulai. Woi, Manda ya salah. Yes, salah. Sini belum, belakang belum. Dari tangan kan? Oke. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai. Ya. Tinggal nempel ini. Tinggal nempel. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kaki kurus. Oke, kalau sudah selesai ya. Ini juga selesai. Wah, banyak yang ini. Oke. Sekarang presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan ya. Oke, semua setiap kelompok wajib ini menilai kelompok yang maju. Jadi bagaimana kerjasamanya, bagaimana mereka tanya jawab, bagaimana mereka presentasi dan hasil karyanya bagaimana ya? Ingin mempresentasikan hasil karya kami yaitu jaringan saraf dari mie. Oke. Tadi sudah dikenalin sama Joan. Ini merupakan hasil karya kami yang terbuat dari bahan-bahan makanan. Di antaranya ada mie, telur, sama potongan sosis dalam bentuk kecil-kecil. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan struktur-struktur jaringan saraf dari apa yang telah kami desain. Yang pertama itu ada semacam gerombolan-gerombolan mie, terus di tengahnya ada telur. Ini merupakan dendrit, ya namanya dendrit ya. Kemudian bundaran putih telur ini disebut sebagai badan sel, yang dihiasi di bagian tengahnya dengan kuning telur, itu merupakan nukleus. Lanjut ke bagian berikutnya, potongan sosis di sini kami gariskan sebagai selubung mielin yang kemudian disambung oleh tubulus atau saluran, itu namanya nodus Renvier. Nah, langsung ke struktur berikutnya, itu terdapat gerombolan yang sama, ya namanya itu dendrit. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pop-up kami. Oke, jangan lupa dinilai ya kelompok ini. Jaringan saraf, jaringan yang berfungsi menghantarkan rangsang dari luar tubuh menuju pusat sistem saraf atau meneruskan perintah dari pusat saraf ke suatu organ tertentu sebagai tanggapan atas adanya rangsang. Struktur saraf tadi sudah dijelaskan sama yang kelompok mie, jadi kami jelaskan ininya, arti pengertiannya. Seperti dendrit, serabut cabang yang menerima sinyal dari neuron lain, antena neuron yang menangkap pesan masuk, badan sel, bagian pusat neuron yang berfungsi memproses semua sinyal diterima. Disinilah informasi diolah sebelum diteruskan ke akson. Kuning ini kami lambangkan sebagai badan sel. Di atasnya terdapat nukleus. Serpihan sosis ini kami lambangkan sebagai akson, dan di tengahnya disambungkan oleh nodus Renvier. Jangan Lanjut lupa di ya bagian ekornya, kembali
kembali tersambung dengan dendrit. Dari presentasi tadi, sekarang kumpul ya penilaian kalian. Kita mau lihat mana kelompok yang paling besar penilaiannya. Ayo sekarang kumpul. Umi mau mengumumkan hasilnya. Siapa yang paling besar? Ayo, kelompok yang paling dari presentasi ini, maka kelompok yang paling besar yaitu kelompok 2 dengan 1025 poin ya. Nah, ini hadiahnya. Untuk kelompok 2 karena hasilnya bagus, penjelasannya bagus dan kayaknya kompak juga kelompok 2. Oke, yuk kelompok 2 majulah. Siapa kelompok 2? Ayo maju semuanya. Ya, semuanya. Ya, iya. Oke, tadi sudah presentasi kan? Iya. Sudah presentasi, sudah tanya jawab, maka siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, ayo Joan. Bisa disimpulkan apa hari ini? Dapat disimpulkan pelajaran hari ini bahwa neuron atau jaringan saraf itu memiliki struktur-struktur seperti badan sel, ada dendrit, ada nukleus, ada akson, ada selubung myelin, dan masih banyak lagi. Bagaimana sih supaya kita bisa merawat sel saraf, jaringan saraf tersebut supaya tetap berfungsi dengan sebaiknya? Cara merawatnya itu adalah kita harus rajin berolahraga dan rajin makan makanan yang sehat setiap hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk Joan. Sekarang siapa yang bisa mengaitkan dengan ayat Al-Quran? Siapa Pila ya? Ayo. Iya. Ya, ayo. Iya. Dari gambaran dan kesimpulan kerja saraf tersebut, dia semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Karena Allah telah menciptakan jaringan saraf ini dengan detail dan kompleks sesuai dengan ayat Ad-Din ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia sesempurna mungkin. Jadi maka kita perlu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, ya. Tuh. Jadi dari belajar sistem saraf ini, maka kita lebih yakin ya atas kekuasaan Allah. Bagaimana? Ya tadi berjalannya impuls dari reseptor menuju ke otak sehingga terjadilah respon atau reaksi. Ya siapa yang menciptakan itu? Allah. Ya Allah. Nah dengan belajar itu kita bisa lebih yakin lagi, lebih banyak bersyukur lagi. Oke, sekarang dari belajar ini siapa yang mau merefleksikan apa saja yang didapat dari pembelajaran hari ini? Oke. Hari ini saya belajar mengenali bagian-bagian dari neuron seperti akson, dendrit, inti sel, badan sel, dan lain-lain. Pembelajaran yang paling berkesan hari ini adalah kami itu membuat jaringan saraf dengan menggunakan mie, telur, dan sosis. Oke, jadi itu ya. Oke ya, tadi kita sudah presentasi, sudah bagi hadiah, dan juga sudah direfleksikan. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang neuron ya, atau sel saraf. Di mana neuron inilah yang menerima rangsangan, memberikan rangsangan ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Setelah disampaikan ke saraf pusat, maka
dia memberikan reaksi, baik itu jeritan tadi, kalau refleks ataupun tulisan Misha cantik tadi itu diproses melalui otak. Nah, oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pila. Dengan belajar ini diharapkan kalian bisa ya lebih mensyukuri lagi nikmat Allah. Nah, di gambar tadi, di video tadi sudah dijelaskan kan bagaimana saraf itu bisa dengan sangat cepat dan kilat mengantarkan respon, mengantarkan rangsangan, itu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, apalagi di sini banyak yang menghafal Al-Quran. Kan itu termasuk bagaimana saraf-sarafnya bekerja dengan cepat. Sesuai dalam surah At-Tin ayat 4 tadi ya. Maka Allah ciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Umi mohon maaf apabila banyak salah kata. Kepada Allah Umi mohon ampun. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.